Sesuai permintaan sebagian dari Anda yang bosan dengan konten channel ini, kali ini kita akan membahas hal yang cukup teknis dan lumayan berat. Video ini dipenuhi dengan kebacotan yang sangat hakiki. Anda yang suka bolos dan tak suka belajar teori, silahkan skip video ini, agar 8 menit energi Anda tidak menguap sia-sia karena terpakai oleh otak. Lu so asik bangsat. Materi yang kita kupas secara universal berlaku untuk semua jenis ikan air tawar, dan tentu saja dapat diterapkan untuk ikan cana Anda. Ikan tergolong hewan air berdarah dingin, yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai poikilotermik, sehingga suhu tubuh akan menyesuaikan terhadap suhu air. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan metabolismenya. Apabila suhu rendah akan mengakibatkan nafsu makan rendah, metabolisme relatif lambat, dan pertumbuhan juga menjadi lambat. Nafsu makan, metabolisme, dan pertumbuhan akan meningkat dengan meningkatnya suhu air. Tetapi apabila suhu terlalu tinggi, ikan cana yang Anda progres akan stres, sakit atau mudah terserang patogen penyebab penyakit, bahkan terjadi kematian. Untuk itu perlu suhu optimum agar kehidupan ikan juga optimal dan kecepatan pertumbuhan juga maksimal. Ikan sehat dan laju pertumbuhan yang normal adalah kunci dasar membentuk maru dengan warna maksimal dan banyak bunga. Ikan-ikan tropis seperti cana maru, cana limbata, cana bankanensis, dan lain-lain, tumbuh dengan baik pada suhu air antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Suhu sangat berpengaruh terhadap proses kimiawi dan biologi. Kaidah umum reaksi kimia dan biologi meningkat 2-3 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Artinya ikan akan menggunakan DO atau oksigen terlarut 2 kali lebih banyak pada suhu 30 derajat Celcius dibanding pada suhu 20 derajat Celcius. Karenanya kebutuhan ikan akan oksigen akan lebih kritis dalam air bersuhu lebih tinggi dibanding dengan yang lebih dingin. Suhu dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi atau tingkat pelapisan air di kolam. Suhu air di lapisan permukaan lebih panas daripada lapisan air di bawahnya, karena penyinaran matahari. Air di lapisan atas permukaan disebut epilimnion. Air di lapisan bawah yang lebih dingin disebut hipolimnion. Lapisan diantaranya terdapat lapisan yang disebut termolin atau mesolimnion, ditandai dengan penurunan suhu yang sangat tajam. Ini penting untuk diketahui bagi Anda yang memelihara cana maru di kolam secara outdoor. Pertimbangkan untuk menggunakan atap penutup kolam, jika Anda tinggal di daerah bersuhu fluktuatif ekstrim. Hampir semua jenis ikan termasuk ikan cana mempunyai toleransi yang rendah terhadap perubahan suhu yang mendadak. Perubahan sebesar 5 derajat Celcius secara mendadak, dapat menyebabkan stres pada ikan atau mudah membunuhnya. Suhu air juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat dari permukaan laut, DPL. Pemindahan ikan dengan melalui aklimatisasi suhu terlebih dahulu sangat dianjurkan. Suhu air berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap metabolisme, perkembangan proses biologi dari organisme. Suhu air juga dapat mempengaruhi daya larut gas-gas di dalam air seperti oksigen dan CO2, suhu juga mempengaruhi DO dan daya racun senyawa-senyawa nitrogen dalam air. Hubungan sederhana antara kebutuhan pakan, metabolisme, ekskresi, pertumbuhan, termasuk efisiensi penggunaan pakan, akan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu air. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel ini. Di samping tinggi rendahnya suhu, perlu diperhatikan pula fluktuasinya. Sampai batas tertentu, ikan mampu menyesuaikan diri atau aklimatisasi terhadap fluktuasi suhu air. Tetapi apabila fluktuasi suhu air terlalu tinggi, menjadi tidak baik bagi kehidupan ikan. Fluktuasi suhu air yang ideal tidak lebih dari 2 derajat Celcius per hari. Namun untuk daerah tropis, fluktuasi suhu siang dan malam sekitar 5 derajat Celcius, kehidupan ikan masih terlihat normal. Derajat keasaman atau pH, merupakan faktor pembatas dalam ekosistem perairan, sehingga dapat dijadikan indikator dalam menentukan distribusi organisme akuatik. Derajat keasaman sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan. Kisaran toleransi ikan terhadap pH tergantung pada suhu, oksigen terlarut, adanya anion dan kation, dan jenis serta stadia organisme. Secara umum ikan hidup antara pH 4 hingga 11, tetapi ikan air tawar pada umumnya, pertumbuhan yang baik terletak pada pH 5 hingga 9, sedangkan menurut Wardoyo, dalam bukunya berjudul,
Kriteria kualitas air untuk keperluan pertanian dan perikanan, perairan yang ideal bagi ikan berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Sementara ikan-ikan yang hidup pada perairan gambut seperti Channa maru atau Channa bancanensis, lebih menyukai air dengan pH cenderung rendah. Di luar kisaran pH umum, pertumbuhan ikan akan lambat dan mungkin sulit untuk berkembang biak. Di samping berpengaruh terhadap metabolisme, pertumbuhan, kemampuan berkembang biak dan ketahanan terhadap penyakit, pH juga berpengaruh terhadap ketersediaan nutrien dan pakan alami. Ikan dapat mati apabila pH air terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tetapi tentu saja pengaruh pH air tergantung pada jenis ikan dan kebiasaan hidup. Sumber amonia yang terdapat pada tank atau kolam Channa maru Anda, dapat berasal dari produk hasil metabolisme atau ekskresi ikan, termasuk hewan akuatik lainnya yang ada dalam lingkungan tersebut. Amonia juga dapat berasal dari hasil pembusukan atau perombakan senyawa organik yang mengandung nitrogen oleh bakteri. Di air, amoniak nitrogen mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk amonia NH3 bukan ion, dan ion amonium NH4+. NH3 bukan ion merupakan racun bagi organisme akuatik, sedangkan ion NH4+ tidak berbahaya kecuali bila konsentrasinya sangat tinggi. Daya racun amonia dipengaruhi oleh derajat pH, karbon dioksida, dan oksigen terlarut. Kandungan amoniak yang dapat ditolerir organisme akuatik berkisar antara 0,5 hingga 1,5 mg per liter. Sementara kandungan amoniak yang ideal di perairan terbuka, lebih kecil dari 1 mg per liter. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen atau DO dalam air, akan sangat menentukan kehidupan ikan termasuk tingkah laku, nafsu makan, efisiensi pakan, dan pertumbuhan ikan. Sumber DO dalam air berasal dari proses difusi langsung dari udara, aliran air yang masuk, hujan, dan proses fotosintesis. Oksigen terlarut yang terlalu rendah dapat mematikan ikan karena kesulitan dalam pernapasan. Sedangkan apabila DO tinggi, jauh di atas titik jenuh atau supersaturation, ikan juga akan mati, karena adanya kerusakan organ seperti insang atau kulit. Lebih-lebih apabila kandungan gas N2 dalam air juga tinggi. Penyakit yang disebabkan DO yang jauh melampaui titik jenuh disebut gas bubble disease. Kelarutan oksigen dalam air berbeda-beda tergantung parameter suhu, salinitas, bahan organik, dan kekeruhan. Semakin tinggi suhu, salinitas, bahan organik, dan kekeruhan, maka semakin rendah DO dalam air. Kelarutan oksigen dalam air akan lebih rendah di perairan alami karena adanya berbagai pengaruh seperti proses respirasi organisme, bahan organik, kekeruhan, reaksi-reaksi kimia yang memerlukan oksigen, kandungan berbagai senyawa, dan lain-lain. Pada umumnya rata DO harian dalam air di daerah tropis berkisar antara 0,5 hingga 7 mg per liter untuk air yang belum tercemar. Ketersediaan DO dalam air akan berkurang akibat proses respirasi organisme dan reaksi-reaksi kimia yang memerlukan oksigen. Besarnya DO di dalam perairan sangat dipengaruhi oleh laju fotosintesis, respirasi, suhu air, dan komposisi bahan organik. Oksigen terlarut dalam air berfluktuasi antara siang dan malam, karena perubahan suhu dan fotosintesis organisme yang berklorofil terutama fitoplankton dan tanaman air, pernafasan organisme, dan perombakan bahan organik. Pada siang hari saat cuaca cerah, DO akan naik karena adanya penambahan oksigen dan proses fotosintesis. Pada malam hari DO akan turun karena digunakan untuk pernafasan dan tidak ada tambahan oksigen dari fotosintesis. Kebutuhan ikan dan ketahanan ikan terhadap rendahnya DO, berbeda-beda tergantung jenis, ukuran, dan kebiasaan hidup ikan. Ikan yang mempunyai alat bantu berupa labirin, dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Ikan yang termasuk golongan ini antara lain ikan betok, sepat rawa, gurami, gabus-gabusan atau ikan Channa, lele, dan belut.